ketika Nabi Adam diusir dari syurga. Beliau saat meminta ampun kepada Allah, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Sebelum semua itu dan sesudahnya, ia harus meneruskan pertempurannya dengan pangkal kejahatan yang menyebabkannya keluar dari surga, yaitu setan. Di bumi, setan membuat was-was kepadanya dan kepada anak-anaknya sehingga takut mereka masuk dalam neraka jahim. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Tuhannya, ia tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Tuhan dan mengikuti makhluk api, iblis, maka ia akan bersamanya di neraka. Ketika mereka dikeluarkan dari syurga, mereka keluar dengan terpisah. Nabi Adam ditempatkan di suatu gunung India, sedangkan Hawa diturunkan di Arab Saudi, dan mereka berpisah selama 40 tahun dan bertemu di Jabal Rahmah. Setelah Allah mempertemukan mereka kembali, mereka membuat rumah untuk berlindung dari kedinginan dan hewan buas. Namun hidup mereka penuh syukur karena dipertemukan kembali dengan pasangannya. Sehingga bertambah kecintaan mereka satu sama lain di antara mereka. Mereka mulai melakukan aktivitas seperti memasak, berburu, bertani, ataupun berternak. Setelah sekian lama mereka tinggal di bumi, kini Hawa mengandung anak yang kelak akan menyebar di muka bumi dengan beragam ras. Hawa melahirkan dalam satu perut seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan pada perut berikutnya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka dihalalkan perkawinan antara anak lelaki dari perut pertama dengan anak perempuan dari perut kedua. Di mana anak kembar pertama mereka bernama Kabil dan Iklima, lalu keduanya bernama Habil dan Labudza. Nabi Adam mengajarkan dan mengajak anak-anaknya untuk menyembah Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Namun Nabi Adam sudah mulai merasakan kecenderungan sifat buruk dari salah satu anaknya. Tapi Nabi Adam senantiasa mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang taat kepada Tuhannya dan dijauhkan dari bisikan syaitan. Setelah bertahun-tahun, anak-anak Nabi Adam sudah beranjak dewasa. Mereka mengemban tugas untuk membantu ayah mereka untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kabil yang membantu dalam bertani dan bercocok tanam, sedangkan Habil membantu berternak domba-domba mereka. Lalu Allah memerintah kedua anak Nabi Adam itu untuk mengorbankan harta yang mereka miliki untuk diserahkan kepada Allah sebagai kurban mereka terhadap apa yang mereka miliki. Habil mengorbankan binatang ternaknya yaitu domba terbaik yang dia punya untuk Allah. Sedangkan Kabil menyerahkan buah-buahan yang dia punya, tetapi dia memilih buah yang sudah busuk. Allah merintah mereka untuk meletakkan kurban mereka di pegunungan. Maka mereka meletakkan kurban mereka masing-masing. Saat Allah hendak mengambil korban mereka, Allah hanya memilih kurban Habil karena kurbannya yang terbaik yaitu domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Habil ditolak kurbannya karena dia mengorbankan buah yang sudah busuk. Allah berfirman, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterimalah dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil." Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Setelah semua anaknya tumbuh dewasa dan sudah pantas untuk dinikahi, atas perintah Allah, Nabi Adam dan Hawa menjodohkan anaknya secara silang, yaitu Habil dan saudara perempuan Kabil, sedangkan Kabil dengan saudara perempuan Habil. Tetapi Kabil tidak terima dengan keputusan tersebut. Kabil ingin menikahi saudara kembarnya karena ia merasa Iklima lebih cantik dibandingkan Labudza. Tapi karena keputusan tersebut datangnya atas perintah Allah, Nabi Adam tidak mengubah keputusannya, sehingga membuat Kabil iri dan marah kepada Habil. Ia selalu memikirkan hal tersebut sehingga semakin meningkatlah amarahnya kepada Habil. Setelah setan mengetahui hal tersebut dan melihat celah pada diri Kabil, setan mengambil kesempatan untuk membisikkan hal buruk
yang akan dilakukan kepada Habil. Setan membisikkan Kabil bagaimana ia harus melenyapkan Habil, sehingga dia bisa mengambil saudari kembarnya kembali dan menjadi istrinya. Satu-satunya cara yaitu membunuhnya. Kabil pun merencanakan siasat untuk menyingkirkan Habil karena amarahnya sudah tidak bisa dipendam lagi. Ia pun berencana mengajak Habil pergi. Namun Habil tidak tahu rencana jahat Kabil. Setelah Kabil mengajak Habil ke hutan yang jauh dari rumah mereka, lalu Kabil berucap kepada Habil, "Ya Habil berkata, sesungguhnya aku hendak membunuhmu." Dengan tenang berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Quran Surah Al-Maidah ayat 27-28. Sedangkan iblis dengan tertawa menyaksikan mereka dan membisikkan Kabil yang membuat amarahnya semakin memuncak. Lain dengan Habil yang tenang dan penuh keimanan berucap kepada saudaranya Kabil, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zolim." Quran Surah Al-Maidah ayat 29. Selesailah percakapan antara mereka berdua, dan anak yang jahat itu membiarkan anak yang baik beberapa saat. Setelah beberapa hari, saudara yang baik itu tidur di tengah-tengah hutan yang penuh dengan pohon. Di hutan itu, keledai tua mati dan dagingnya dimakan oleh burung nasar dan darahnya ditelan oleh bumi, yang tersisa hanya tulang belulang berserakan di tanah. Kemudian, saudaranya yang jahat membawanya menuju saudara kandungnya yang sedang tidur. Lalu ia mengangkat tangannya dan menjatuhkan dengan keras dan cepat. Anak laki-laki baik itu tampak pucat wajahnya ketika melihat darah mengucur darinya. Lalu ia bangun. Ia bermimpi saat tidur. Lalu si pembunuh menghantam saudaranya sehingga tidak tampak lagi gerakan dari tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Setiap orang yang membunuh jiwa yang tak berdosa, maka anak Adam yang pertama akan juga menanggung dosanya, karena ia yang pertama kali mengajarkan pembunuhan." Kabil mulai takut dan menyesalinya. Seandainya ia mengingkari pembunuhan terhadap saudaranya itu di depan ayahnya, maka di manakah ia dapat menyembunyikan jasadnya? Kabil kebingungan. Saudaranya yang terbunuh itu merupakan manusia yang pertama kali meninggal di muka bumi, sehingga tidak diketahui bagaimana cara menguburkan orang yang mati. Pembunuh itu membawa jasad saudara kandungnya dan memikulnya. Tiba-tiba keheningan itu dipecah dengan suara burung yang berteriak, sehingga ia merasa ketakutan. Pembunuh itu menoleh dan menemukan seekor burung gagak yang berteriak di atas bangkai burung gagak yang mati. Burung gagak yang hidup meletakkan bangkai burung gagak yang mati di atas tanah, lalu ia mulai menggali tanah dengan paruhnya dan kedua kakinya. Kemudian ia mengangkatnya dengan paruhnya dan meletakkannya dengan lembut dalam kuburan. Lalu, ia menimbunkannya di atas tanah. Setelah itu, ia terbang di udara dan kembali berteriak. Si pembunuh berdiri dan ia mundur untuk meraih jasad saudara kandungnya dan kemudian berteriak, berkata Kabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan saudaraku ini?" Quran Surah Al-Maidah, ayat 31. Si pembunuh terduduk di depan saudaranya dalam keadaan berlumuran darah. Apa yang akan dikatakannya terhadap Nabi Adam, ayahnya, jika ia bertanya kepadanya tentang hal itu? Nabi Adam mengetahui bahwa mereka berdua keluar bersama-sama, lalu mengapa ia kembali sendirian? Ia mulai merasakan kesedihan yang sangat dalam atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudaranya. Ia segera menyadari bahwa ia adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Dan iblis berhasil mencuri seorang anak Nabi Adam. Ketika mendengar kisah tersebut, Nabi Adam berkata, "Ini adalah perbuatan setan." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Quran Surah Al-Qasas ayat 15.
Nabi Adam merasakan kesedihan mendalam atas hilangnya salah satu anaknya. Salah seorang dari mereka mati dan yang lain dikuasai oleh setan. Nabi Adam sholat untuk anaknya yang mati. Nabi Adam berbicara dan memahamkan anak-anaknya bahwa hanya ada satu perahu keselamatan bagi manusia. Dan hanya ada satu senjata baginya yang dapat menenangkannya. Perahu itu adalah petunjuk Allah dan senjata itu adalah kalimat-kalimat Allah. Lalu tahun demi tahun datang silih berganti. Kamar yang sederhana. Kamarnya Nabi Adam. Nabi Adam tertidur dengan jenggotnya yang putih dan wajahnya yang bersinar di atas tempat tidur dari dahan-dahan pohon dan bunga-bunga. Anak-anaknya semua berdiri di sekelilingnya dan menunggu wasiatnya. Wajah Nabi Adam tampak lebih pucat dan lebih muram dari wajah bulan. Setelah memberi wasiat berupa nasihat kepada anak cucunya, datanglah malaikat mengucap salam kepadanya, hendak mencabut nyawa beliau. Nabi Adam pun menutup mata yang terakhir kalinya. Sekian kisah dari Nabi Adam dan keluarganya. Jangan lupa di like videonya dan subscribe biar kamu dapat notifikasi kisah lainnya.